Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang keempat, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan teman-teman sebagai martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan warta Injil hari ini, kita bisa merenungkan peradegan demikian. Pertama, para rasul melaporkan segala sesuatu yang mereka ajarkan dan lakukan kepada Yesus. Dalam adegan ini, mereka kecapean dan lapar karena begitu banyak orang yang datang kepada mereka untuk mendengarkan ajaran mereka. Di sini kita belajar bahwa apapun tugas kita, entah sebagai imam maupun kaum awam, harus kembali kepada Yesus untuk melaporkan segala sesuatu yang telah kita lakukan dan jalani. Itu artinya doa. Kalau kita sebagai bapak keluarga maupun ibu yang bekerja di suatu perusahaan, sisihkanlah waktu untuk berdoa dalam keluarga. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Berbicaralah dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus berbelas kasihan kepada para rasul karena mengetahui mereka kelelahan, sehingga ia menyuruh mereka ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Maka berangkatlah mereka. Di sini kita perlu percaya bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Ia memiliki kasih yang luar biasa. Maka kita perlu mengikuti nasihat Yesus untuk beristirahat. Dia tahu keadaan dan kerapuhan manusiawi kita. Kita perlu menyisihkan sejenak kesempatan untuk berlibur bersama keluarga misalnya. Refreshing itu perlu untuk kesehatan badan dan jiwa. Lalu ketiga, banyak orang mengetahui kepergian mereka, dikatakan demikian. Diketahui bahwa kerumunan orang mendahului mereka, sehingga ketika mereka hendak naik perahu, orang-orang itu sudah ada di sana. Nah, ketika kita berada dalam kesunyian dan berbicara dengan Yesus, kita perlu sadar bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Yesus. Kita perlu ketahui bahwa banyak orang yang sedang mencari Yesus. Maka kita dituntut untuk bersaksi melalui hidup kita, sehingga banyak orang lain akan mencari Tuhan Yesus. Percayalah. Lalu akhirnya yang keempat, Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak itu karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Oleh karena itu, Yesus sendiri mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam momen ini, kita sungguh percaya akan kerahiman ilahi. Yesus tahu bahwa banyak orang mau hidupnya berubah. Kita memang harus percaya bahwa ia penuh belas kasihan. Dan ini semua akan membawa kita pada kedamaian ilahi. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak suka damai sejahtera dalam hidupnya?
Firman Tuhan hari ini menasihati kita untuk mencari damai di dunia yang mencerminkan damai surgawi. Bagaimana ini bisa diperoleh? Dalam surat Ibrani, bab atau pasal 13 ayat 15 sampai dengan 21, menggambarkan damai sejahtera sebagai buah dari pemeliharaan relasi hubungan yang akrab dan ikhlas dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi dan korban liturgis. Tetapi langkah-langkah perbuatan baik kepada sesama harus menjadi terjemahan lebih lanjut dari kediaman rohani. Kekudusan rohani harus bermuara kepada sikap hidup sosial penuh kasih di tengah kebersamaan dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Warta Injil Markus hari ini yang kita dengar bersama tadi, mencatat cara Yesus mendidik para muridnya supaya mencari Allah dalam keheningan reflektif meditatif. Sesudah itu membuka mata untuk melihat yang terlantar dan membuka telinga untuk mendengar jeritan pilu domba-domba yang tersesat. Menekuni dua aspek kehidupan sebagai manusia bermutu harus mewarnai kepribadian sebagai murid Yesus. Kita hanya bisa mengalami damai sejahtera yang sejati kalau kinerja hidup kita dibangun dalam keseimbangan antara kerohanian yang mantap dan aksi nyata yang berdaya guna, menuntun pulang sesama yang melarat ke padang kedamaian bersama Yesus sebagai gembala kita. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, sambil tidak lupa turun ke tengah dunia, menemui mereka yang membutuhkan kasih kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku ingin selalu menjalankan apa yang Kau perintahkan dalam hidupku dan mau mendengar setiap nasihat yang keluar dari hati-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan membawa diriku dan sesamaku pada hidup damai sejahtera yang ada dalam kasih hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.